Mari kita mohon hikmat Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami dapat dipersatukan Tuhan di tengah-tengah persekutuan GKP Jemaat Bandung saat ini. Baik kami sebagai anggota jemaat, baik kami sebagai simpatisan atau jemaat tamu, kami dipersatukan Tuhan jadi bagian dari keluarga besar GKP Jemaat Bandung di sini. Namun di tengah-tengah rasa syukur, sukacita atas segala penyertaan yang Tuhan berikan, sesungguhnya kami juga menyadari bahwa Tuhan juga mengizinkan berbagai pergumulan hadir dalam kehidupan kami. Pergumulan yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, kerjaan kami, studi kami, bahkan pelayanan dan keseharian yang kami jalani. Bahkan ketika kami saat ini datang menghadap tatamu yang kudus, Engkau Allah yang mengenal apa yang kami rasakan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang telah kami ucapkan, apa yang telah kami lakukan, bahkan apa yang kami pikirkan saat ini. Mungkin saat ini kami datang juga dengan berbagai beban pergumulan dan kami hanya bisa berkeluh di hadapan Tuhan. Mungkin kami bisa tersenyum di hadapan banyak orang, namun sesungguhnya kami merasakan beban yang begitu berat. Dan untuk itu Tuhan saat ini kami percaya ada jamahan Tuhan bagi kami semua melalui kuasa Roh Kudus. Dan terlebih firman yang kami dengarkan, kami renungkan di minggu Prapaskah yang ke-6 ini. Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami. Roh Kudus menyinari tempat ini sehingga firman yang kami dengarkan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Firman yang memberikan kami kekuatan, pelita untuk melanjutkan kehidupan. Bahkan melanjutkan perjalanan yang mungkin begitu berat. Namun dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan kami percaya kasih setia Tuhan menopang dan menuntun kami senantiasa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu, dan biar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Hosiana. Amin. Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, izinkan saya membaca versi TB yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, Ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Hosiana.
Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bolehkah kita menyapa dulu kanan kiri, mungkin ada yang baru bertemu atau sudah lama tidak bertemu, mengatakan Sampurasun, selamat pagi, salam sejahtera. Dan mungkin yang baru pertama atau yang baru hadir di GKP Bandung juga selamat datang dan selamat beribadah di GKP Bandung. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pada hari ini, di minggu ini tentu menjadi sangat khusus dan spesial. Karena kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, atau disebut juga dengan Minggu Palmarum atau Minggu Palma. Dan peristiwa atau perayaan pada hari ini merujuk kepada peristiwa Tuhan Yesus ya, yang memasuki kota Yerusalem yang tadi juga telah disampaikan di bagian awal, dan itu dicatat dalam Injil Matius 21 yang tadi kita baca, dan juga Injil-Injil di Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kata palma sendiri memang merujuk dari daun palem yang digunakan orang saat itu ketika menyebut Tuhan Yesus, dan kata palem itu sendiri dengan sangat jelas ditulis dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-13. Nah, mungkin pertanyaannya adalah sejak kapan sih gereja itu kita merayakan Minggu Palmarum? Atau jangan-jangan kita ini ikut-ikutan gereja Katolik gitu ya, misalkan, kan ada banyak yang seperti itu. Jadi kalau kita melihat historis, tentu ada dokumen, ada catatan yang memang sangat valid. Dikatakan bahwa perayaan Minggu Palmarum itu sudah berkembang dari tahun 300-an atau abad keempat di Yerusalem. Jadi gereja di Yerusalem telah merayakan Minggu Palmarum dengan sangat meriah. Dari mana kita tahu itu? Ternyata ada catatan sejarah seorang peziarah perempuan bernama Egeria. Nanti Bapak Ibu boleh cek ya di Google. Egeria itu sekitar tahun 380-an, ia melakukan ziarah. Jadi ternyata ziarah itu juga sudah dilakukan di abad-abad pertama ya, dari Eropa, karena Egeria ini dipercaya diketahui dari Spanyol gitu, dan mereka melakukan perziarahan, dan dia mencatat bahwa di Yerusalem di tahun 300-an itu atau abad keempat itu ternyata sudah ada prosesi di gereja umat membawa daun palem. Lalu kemudian juga dikatakan dalam catatannya ada perarakan dari Bukit Zaitun ke Yerusalem. Ya, Bapak Ibu kalau pernah ke Yerusalem tahu Bukit Zaitun ya, jadi the old city, di seberangnya itu ada Bukit Zaitun. Rencananya GKP Bandung katanya retreatnya mau ke Yerusalem kata Ibu ya. Kok nggak ada yang mengaminkan? Ya retreat jangan Pangandaran ya, Ciwidey, Bosen ya, ke Yerusalem kali-kali. Nah, jadi dalam catatan itu dikatakan bahwa gereja di tahun 300-an itu sudah melakukan prosesi daun palem, perarakan dari Bukit Zaitun ke kota Yerusalem, dan pembacaan Injil tentang masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem. Jadi jelas di sini bahwa perayaan Minggu Palmarum itu memang dari tahun 300-an telah berkembang di Yerusalem, dan menariknya, gereja di Yerusalem saat itu belum merayakan Natal tanggal 25 Desember. Jadi di Yerusalem Minggu Palmarum lebih dulu dirayakan daripada Natal. Ini menarik ya, karena mereka merayakan Natal itu bukan di 25 tetapi di Epifani ya, di 6 Januari. Itu histori. Sementara kalau gereja barat memang merayakan lebih dulu Natal baru Minggu Palmarum. Karena itu maka ada 3 fakta menarik Bapak Ibu yang bisa kita lihat dari peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem ini. Yang pertama adalah semua Injil, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menuliskan tentang peristiwa Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem. Saudara bisa cek ya, di dalam pembacaan kita hari ini, Matius 21, itu di bagian bawah judulnya Markus, Lukas, Yohanes dituliskan ya, menandakan bahwa semua Injil menuliskan peristiwa ini. Apa artinya? Artinya bahwa peristiwa ini penting. Mengapa? Karena inilah momen ketika Tuhan Yesus secara terbuka menyatakan siapa dirinya sebagai Raja. Tuhan tidak lagi diam-diam. Kalau kita ingat ya pembacaan firman Tuhan kan seringkali Tuhan ketika misalnya transfigurasi ya, Tuhan mengatakan ke muridnya jangan bilang siapa-siapa kan, jangan kau ceritakan ke siapa-siapa apa yang kamu lihat. Sangat rahasia.
Tetapi di Minggu Palmarum ini kita lihat bagaimana Tuhan Yesus secara terbuka menyatakan siapa dirinya. Ia tidak lagi berjalan diam-diam, tetapi masuk ke pusat iman Israel, yakni Yerusalem. Dari tengah-tengah sorak-sorak orang yang banyak saat itu. Tetapi yang mengejutkan adalah ia tidak datang dengan kuda perang, kuda yang gagah, yang perkasa dikatakan begitu, tapi juga tidak dengan kereta kebesaran, tetapi dengan menggunakan seekor keledai. Tadi saya bisik-bisik ya, boleh juga ya kalau prosesinya nanti dibuat keledai-keledaian masuk, biar ada gambaran gitu ya, keledai seperti apa. Cuma mungkin ini ekstra kerja keras buat panitia tim Hari Raya Gerejawi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa selain Tuhan Yesus, fokus peristiwa Palmarum tentu kepada Tuhan Yesus, tetapi bukan hanya pada manusia seperti murid-murid Tuhan Yesus ya. Bahkan dalam kisah lain seringkali yang diangkat si pemilik keledai itu, atau bahkan orang-orang yang banyak yang mengeluhkan Yesus. Tetapi fokus dalam Minggu Palmarum itu juga kepada binatang, ya ini seekor keledai, yang tentu ada makna yang kita akan nanti dalami sesaat lagi. Dan fakta yang ketiga, kisah dari Tuhan Yesus masuk kota Yerusalem ini merupakan penggenapan nubuat dalam PL ya. Perjanjian Lama itu kitab Zakaria 9 ayat 9 yang menubuatkan bahwa raja itu akan datang dengan lemah lembut dengan menunggangi seekor keledai. Jadi kita lihat dalam peristiwa Palmarum ini Tuhan Yesus menghadirkan diri sebagai raja yang datang bukan dengan kebesaran, yaitu dengan kuda perang, melainkan dengan seekor keledai. Pertanyaannya adalah kenapa yang digunakan Tuhan itu seekor keledai? Ya, ini sesuai dengan tema kita hari ini, sesuai tema dari Sinode adalah keledai yang digunakan Tuhan. Nah, untuk mengetahui itu mari kita dalami kembali firman Tuhan, Injil Matius 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mari kita lihat kembali firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, ada 3 bagian dalam pembacaan firman hari ini yang menjadi pesan bagi kita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memilih yang sederhana untuk rencana yang besar. Kita tahu tadi Tuhan Yesus memilih keledai bukan kuda perang. Bukan simbol kehebatan, kekuatan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus datang dengan kuda perang, wah keren ya, gagah gitu. Tetapi justru dengan seekor keledai. Tadi saya katakan merupakan penggenapan nubuat dari kitab Zakaria 9 ayat 9. Dalam Zakaria 9 ayat 9 mengatakan begini, bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai yang muda, anak keledai betina. Dan tentu ini menjadi penggenapan dari nubuat kitab Zakaria yang telah ditulis ya ribuan tahun sebelumnya. Nah, sidang jemaat Tuhan, keledai adalah hewan yang jelas dianggap biasa-biasa saja. Keledai dianggap binatang yang sederhana, bahkan mungkin seringkali dipandang rendah. Dalam pandangan barat, seringkali keledai itu disebut binatang yang bodoh gitu ya. Atau ada istilah dangki, pernah dengar ya? Istilah dangki, bodoh, dungu dikatakan begitu. Jadi menggambar tentang keledai seperti itu. Tetapi dalam konteks Alkitab, khususnya pada zaman Tuhan Yesus, keledai tidak dianggap sebagai hewan yang bodoh. Melainkan hewan yang kerja, yang setia dan tahan banting dan menjadi alat transportasi umum pada masa itu. Jadi dia digunakan sebagai alat transportasi dan dianggap ya biasa ya, tugasnya untuk menjadi alat transportasi. Ada beberapa fakta tentang keledai. Yang pertama adalah bahwa dia itu kuat dan tahan beban. Dia bisa mengangkut lebih dari berat tubuhnya. Jadi berat tubuhnya misalnya 50 kilo atau 100 gitu ya, dia bisa mengangkat lebih dari itu. Kemudian langkahnya pasti ya, jadi cocok untuk jalan-jalan yang berbatu dan menanjak. Kita tahu bahwa pada masa itu jalannya tidak rata ya, banyak sekali bukit-bukit dan sebagainya. Dan karena itu maka keledai sangat pas gitu ya, karena dia langkahnya pasti. Keledai memang seringkali disalahartikan sebagai binatang yang keras kepala. Mungkin Bapak Ibu pernah baca ya, binatang keledai itu keras kepala. Padahal sebenarnya adalah dia ada binatang yang hati-hati. Jadi binatang yang tidak gegabah. Dan binatang yang dikatakan setia dan sabar, tetap berjalan meski kondisi sulit. Jadi nggak ngambek ya ketika jalannya nanjak, wah dia nggak mau jalan, nggak, dia tetap jalan walaupun mungkin perlahan. Jadi artinya dia taat, dia setia dan dia sabar. Karena itu maka keledai bukan simbol kebodohan, tetapi justru kerendahan yang dipakai Tuhan.
Keledai bukan simbol atau hewan spektakuler, tetapi hewan yang sederhana, tetapi dia menjalankan tugasnya dengan setia. Keledai tidak mencari perhatian, tetapi menjadi alat bagi kehadiran Sang Raja. Jadi dia tidak mencuri kemuliaan Kristus ketika Tuhan menaiki keledai itu. Ini menarik ya. Kalau bisa seorang naik kuda, kudanya keren, kudanya gagah, maka orang akan terdistrak ya. Ih gila, kudanya keren ya. Tetapi Tuhan menggunakan keledai, dan keledai itu tidak mengambil bagian apa yang bukan menjadi bagiannya. Tidak mencuri, tidak mengambil kemuliaan, kehebatan Tuhan. Artinya apa? Di sini kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu memilih yang hebat, tetapi yang sederhana untuk menggenapi rencananya. Dan ini menjadi suatu pesan penting bagi kita, bagi saudara yang mungkin kadang merasa tidak layak, saudara yang merasa tidak percaya diri, saudara yang merasa kadang-kadang tidak berharga. Pesan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memakai siapapun, bahkan mereka yang merasa rendah, merasa tidak berharga. Amin. Nah, ada sebuah penelitian yang dilakukan Clara dan Sutikno, itu tahun 2024 dari Universitas Tarumanegara. Mereka melakukan penelitian tentang self-esteem. Self-esteem itu artinya persepsi seseorang terkait dengan harga dirinya. Seberapa besar orang itu merasa berharga gitu ya. Merasa hebat atau merasa diakui, dihargai oleh yang lain. Dan ternyata dari penelitian itu dikatakan respondennya ini dilakukan dewasa awal ya. Ada dewasa awal, dewasa madya, dewasa akhir. Nah ini yang teliti dewasa awal, mungkin sekitar 25-30 tahun subjek penelitiannya. Apa hasilnya? Ternyata dari respondennya 51% dari responden dewasa muda itu memiliki atau dinilai low self-esteem-nya, artinya merasa kurang berharga, rendah. Rasa menghargai dirinya, rasa keberhargaan dirinya itu rendah. Dan ini memang menjadi hal yang wajar ya, banyak orang yang merasa insecure dengan dirinya. Merasa tidak yakin, tidak percaya diri, merasa tidak dihargai dengan keberadaan hidupnya, baik itu fisiknya. Mungkin kita sering dengar ya Bapak Ibu yang punya anak cucu mengatakan, "Ma, aku tuh rambutku kok jelek banget sih, nggak kayak yang lain gitu. Kok tubuh aku tuh mah gitu ya." Kayak saya misalnya, kok tubuh saya overweight gitu ya misalnya. Udah lari, olahraga gitu kan ya. Udah fitness, nah atau turun-turun, iyalah habis fitness makan bakso 2 mangkok gitu ya. Ya nggak akan turun ya. Kita insecure juga dengan kehidupan, kenapa ya kehidupan kita nggak kayak tetangga kita, saudara kita, secara ekonomi mereka maju. Kenapa ya kita mau nggak pernah jadi apa-apa, yang lain mah terpilih jadi ini, jadi. Kita mungkin merasa insecure, kita merasa biasa aja, bahkan kita merasa tidak berharga, dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Dan akhirnya banyak orang yang merasa kemudian tidak bisa mensyukuri kehidupan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa jangan pernah kita merasa tidak layak karena keterbatasan, karena kekurangan yang kita miliki. Amin. Tuhan bisa memakai hidup yang biasa saja untuk tujuan yang luar biasa. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Saya seringkali baca cerita ya tentang seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, seorang yang dihormati segala, tapi kemudian dia cerita, saya itu sebenarnya datang dari sebuah desa yang kecil, di kampung nun jauh di pelosok sana, tapi saya mau belajar dan saya dipakai Tuhan dengan luar biasa sehingga saya jadi orang yang hebat, jadi orang yang luar biasa. Itu yang terjadi. Karena dia tidak insecure dengan dirinya, dia percaya bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada keadaan, situasi yang terjadi dalam kehidupan yang dijalani. Itu maka ketika firman Tuhan hari ini yang pertama mengatakan Tuhan memakai yang sederhana untuk rancangan yang besar, maka Tuhan juga pasti memilih kita. Walaupun kita sederhana, terbatas, penuh dengan kekurangan, tapi bagi Tuhan, saudara, kita semua berharga di matanya. Amin. Kita semua berharga. Boleh nggak kita katakan kanan kiri, saudara, engkau berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa insecure ya. Jangan pernah merasa ragu, jangan merasa cemas, jangan merasa nggak pede. Engkau hebat, engkau berharga. Kenapa saya mengatakan kita berharga? Apa buktinya? Bagaimana di pekan suci ini kita akan merayakan pengorbanan Tuhan, betul? Kristus mati untuk siapa? Untuk kita, saudara dan saya. Karena apa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama yang bisa kita lihat dari pembacaan kita hari ini. Yang kedua adalah Tuhan memakai yang taat dan bersedia. Nah, kalau kita baca dalam pembacaan kita hari ini, bagaimana Tuhan Yesus berpesan di ayat yang kedua, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera
akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskalah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang yang menanyakan sesuatu, katakanlah Tuhan memelukkannya, ia akan segera mengembalikan. Dan versi Matius ini mungkin ada yang bertanya, Pak ini beda ya? Betul, di Matius ini ada 2 keledai, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya 1. Jadi jangan kita mengkonfrontir ya, karena yang penting mau 2 mau 1 semuanya binatang apa? Keledai ya. Tetapi yang pasti keledai yang dihitung Tuhan Yesus yang belum pernah dinaiki. Nah, di sini kita lihat bagaimana ada banyak keledai di sana, di kampung tersebut. Karena memang keledai menjadi binatang yang wajar, binatang yang umum ditemui. Pertanyaannya adalah kenapa keledai itu dipakai Tuhan? Nah, sudah jemaat Tuhan, Tuhan memakai yang bersedia dan taat, bukan yang sempurna. Keledai itu dianggap tidak hebat, tadi saya katakan, tetapi ia taat dan ia juga tersedia saat itu. Ia tidak memilih dirinya sendiri, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Ia tidak mengusulkan dirinya untuk dipakai Tuhan, tapi Tuhan yang memilih keledai itu untuk dipakai oleh Tuhan. Dan mungkin ada kalanya kita juga sering merasa seperti keledai itu. Tadi saya katakan kadang kita merasa biasa saja, tidak menonjol. Bahkan juga mungkin orang-orang menganggap kita rendah. Bahkan ada yang mengatakan, apa tuh hanya buih di pinggir lautan gitu ya. Karena merasa ya tidak ada hal yang bisa saya lakukan gitu. Ada orang yang hebat, ada orang yang lebih luar biasa. Namun justru dalam kesederhanaan itulah Tuhan bekerja. Tuhan tidak selalu mencari yang paling kuat atau paling hebat, tetapi yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Ada banyak orang yang mampu, ada banyak orang yang hebat, ada banyak orang yang luar biasa, tetapi sedikit orang yang mau bersedia. Ada bahkan tak heran ya, ada banyak orang yang mengatakan, aduh jangan dulu deh, jangan sekarang, lagi repot, lagi sibuk. Padahal dia mampu. Jadi sini kita lihat bagaimana keledai itu menyerahkan dirinya menjadi kendaraan bagi Kristus memasuki kota Yerusalem. Dan ini peringatan kepada kita bahwa hidup kita pun harusnya menjadi kendaraan tanda kutip bagi kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia. Yang membawa damai sejahtera, membawa pengharapan, membawa kasih, dan yang kita perlukan, yang kita butuhkan adalah kesediaan kita dan kemauan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kesediaan lebih penting daripada kemampuan. Ini menjadi sebuah peringatan dan juga pertanyaan kepada kita. Apakah saat ini, selama ini kita lebih banyak bersedia atau mengatakan tidak bersedia ketika Tuhan ingin memakai diri kita, memakai hidup kita sebagai tanda kutip kendaraannya menyatakan shalom Allah di tengah-tengah dunia. Atau kita terlalu sibuk, kita terlalu repot sehingga mengatakan Tuhan tidak saat ini saya dipakai oleh Tuhan, nanti ada saatnya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketaatan membuka jalan bagi karya Tuhan dan kesediaan tentu lebih penting daripada kemampuan. Karena itu maka kalau kita merasa saya nggak bisa apa-apa, saya mah orang bodoh, kan kadang gitu ya kalau seringkali kita dengar. Bagi Tuhan yang terpenting adalah kita mau dipakai oleh Tuhan. Pertanyaannya adalah apakah kita mau dipakai oleh Tuhan? Ketika saudara mau dipakai oleh Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan yang akan memperlengkapi, Tuhan yang akan menyempurnakan segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kedua yang bisa kita lihat, dan yang terakhir, yang ketiga adalah bahwa Tuhan memakai kita untuk membawa hadirat. Keledai itu punya satu peran yang penting, yaitu bagaimana ia membawa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Dan keberadaan peranan keledai itu bukan menggantikan Kristus, tetapi dia menyempurnakan gambaran Allah di dalam Kristus sebagai Raja Damai. Jadi keberadaan keledai itu menyempurnakan, bahkan menggenapi apa yang menjadi karya Allah. Dan itu menjadi hal yang penting bagi kita, saya pikir refleksi yang luar biasa, bahwa kita sebagai umat Tuhan juga dipanggil untuk berkarya, berperan, ya, berkontribusi dalam seluruh kehidupan kita, pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa? Menyempurnakan karya Allah dalam dunia ini, bukan menggantikan karya Allah, bukan menggantikan Kristus. Karena itu segala karya pelayanan kita, kontribusi kita, peranan kita itu bukan menggeser kemuliaan Tuhan, tetapi bagaimana kuasa kemuliaan Tuhan menjadi yang utama dalam segala gerak jerih lelah pelayanan yang kita lakukan. Karena itu maka kalau ada orang yang kemudian menganggap pelayanannya, karyanya justru menggeser ya kemuliaan Tuhan,
Maka ketika dia melayani, dia melakukan sesuatu, ada yang mengkritik, ya, ada tantangan, maka dia cepat menyerah. Kenapa? Karena fokusnya dirinya sendiri. Tetapi ketika sebagai keledai tadi dia datang, dia tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Ketika kita melayani, kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tapi justru Tuhan lebih dimuliakan melalui karya dan pelayanan yang kita lakukan. Maka ketika ada tantangan, ada kritik, kita cukup tersenyum. Karena kita percaya bahwa yang kita lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak pernah tersinggung, tidak pernah sakit hati, karena percaya Tuhan yang menguduskan dan memberkati kita. Itu maka kalau saudara terlibat dalam pelayanan, ya, dalam kegiatan-kegiatan gerejawi, bahkan dalam keseharian, ada yang mengkritik, kita tersinggung, kita marah, mari kita lihat kembali, apakah yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kemuliaan diri kita sendiri. Ketika itu untuk kemuliaan Tuhan, maka kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan yang tetap dimuliakan dan diagungkan. Karena maka dimanapun kita berada, kita membawa, atau istilah Rasul Paulus mengatakan, kita pada akhirnya menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dibaca oleh setiap orang. Di keluarga kita membawa damai sejahtera, bukan pertengkaran. Bagaimana kasih Kristus dinyatakan di tengah keluarga kita. Di tengah-tengah pelayanan, tengah-tengah pekerjaan, ada integritas kasih yang kemudian memuliakan Tuhan. Dan di tengah-tengah masyarakat, kembali lagi terjadi Kristus, di mana Tuhan yang dimuliakan dan diagungkan. Sidang jemaat Tuhan di Minggu Palmarum ini tentu menjadi sesuatu yang penting bagi kita ketika saat ini kita akan membuka pekan suci kita. Besok Senin, Selasa, Rabu suci, dan Kamis putih, Jumat Agung, Sabtu sunyi, dan Minggu Paskah. Dalam tradisi gereja tentu ini bukan sekedar ritual belaka, tapi sebuah penghayatan iman kita untuk menghayati bagaimana Allah dalam Kristus melihat saudara kita semua begitu berharga. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi akan putih seperti salju. Artinya Tuhan melihat kita berharga, dan melalui penghayatan pekan suci ini kita akan melihat betapa besar kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertanyaannya, jika Allah dalam Kristus mengasihi saudara dengan luar biasa, apakah kita telah mengasihi Tuhan juga dengan luar biasa? Keledai dianggap binatang yang biasa bahkan sederhana, tetapi dipakai Tuhan untuk momen yang sangat luar biasa, momen yang sangat mulia. Demikian juga dengan hidup kita. Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang luar biasa. Jangan pernah merasa insecure kalau kita merasa biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan mencari hati yang sederhana, hati yang bersedia dipakai Tuhan, hati yang taat, dan hati yang siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Selamat menghayati Minggu Palmarum dan memasuki pekan suci. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita bersatu.